Nabi Muhammad itu berkata bahwa bukan orang Islam siapapun yang suka mencela dan berkata kasar. Bukan orang Islam siapapun yang mencela dan berkata kasar. Itu sebenarnya bukan istilah bukan orang Islam itu bisa diartikan banyak, bisa diartikan Islamnya tidak sempurna dan sebagainya, tapi intinya adalah orang itu sebenarnya tidak memiliki nilai apapun dalam agama Islam. Siapapun yang suka mencela dan berkata kasar. Nah, ada banyak agamawan yang ngomongnya kasar dianggap jadi agamawan. Yang paling mudah itu adalah kita berbuat jahat, kemudian agar kita tidak dimarahin sebagai orang jahat atau dicap sebagai orang jahat, maka kita menggunakan dalil-dalil agama. Jadi misalkan, dan banyak kan yang seperti itu. Banyak. Jadi agama itu sebenarnya ada beberapa dimensi. Ada agama sebagai formal, ada agama sebagai identitas kelompok, dan ada agama sebagai perwujudan dari iman. Bagaimana kita untuk memahami dan mendeskripsikan Tuhan yang maha gaib itu dengan mengkoneksikan dengan imajinasi dan akal pikiran kita. Yang paling sering bikin keributan itu adalah agama sebagai identitas kelompok. Agama sebagai identitas kelompok inilah yang biasanya memicu perdebatan, bahkan juga memicu konflik. Karena apa? Karena identitas kelompok itu seringkali kalau misalkan berbenturan dengan yang lain itu dianggapnya sebagai persaingan. Jadi misalkan kita memahami kita sebagai warga negara Indonesia dengan warga negara Malaysia, misalkan itu biasa-biasa aja, tetapi Indonesia dengan Malaysia juga bisa memancing kerusuhan kan? Oh, ternyata dia orang Malaysia yang suka ngebajak dan sebagainya, yaitu adalah agama sebagai itu adalah nasionalisme sebagai identitas komunal, sebagai identitas kelompok, dan itulah yang sebenarnya yang jadi masalah. Nah, saya pengen mengomentari yang pertama tadi itu bahwa manusia tidak mungkin benar, hanya Tuhan saja yang benar. Sebenarnya dalam alam pikiran saya, kebenaran itu tunggal, kebenaran itu esa. Tetapi bentuknya gradasi, bentuknya itu bukan solid satu gitu, tetapi memanjang dari yang mutlak kebenarannya menjadi benar, menjadi agak benar, menjadi sampai ujungnya itu adalah kesalahan, dan manusia ada di rentang yang itu, sehingga mungkin saja manusia itu dalam perspektifnya sendiri, dalam pandangan yang lebih objektif itu bisa mencapai atau mendekati kebenaran. Jadi saya juga percaya pada bagian itu. Nah, bagaimana caranya agar menemukan kebenaran itu? Ya dengan akal pikiran, karena kalau tadi misalkan Baraya mengutip pendapat saya, itu sebenarnya diambil dari salah seorang ulama terkemuka di dunia Islam, namanya adalah Ibnu Taimiyah, yang dia mengatakan bahwa dia mengilustrasikan bahwa agama itu adalah cahaya, sedangkan matanya adalah ilmu pengetahuan, adalah akal kita. Jadi kalau misalkan agama itu cahaya memberikan kepada kita, tapi kita nggak punya mata atau kita merem, maka kita nggak akan bisa melihatnya. Jadi akal itu, agama itu, akal itu, ilmu pengetahuan itu digunakan untuk mencerap informasi-informasi atau pengalaman-pengalaman spiritual dalam bentuk agama yang seperti itu. Nah, jadi yang sebenarnya di sini seringkali menjadi masalah bukan agamanya sebenarnya, tetapi bagaimana cara kita melihatnya, bagaimana cara kita meleknya. Bagaimana cara kita menatap cahaya itu? Apakah dengan memicingkan mata atau dengan membelalakan sebesar-besarnya dan lain sebagainya. Nah, disinilah faktor bagi ilmu pengetahuan itu. Ketika akal dan ilmu pengetahuan itu digunakan untuk mencerap nilai-nilai ketuhanan, kemudian memahami agama dan sebagainya, maka semuanya akan baik-baik saja. Tetapi ketika agama itu disimak oleh orang-orang yang merem, yang nggak lihat, maka itu sebenarnya akan menjadi alat untuk mempertahankan kebodohan, alat untuk mempertahankan kejahatan. Kan yang paling mudah itu adalah kita berbuat jahat, kemudian agar kita tidak dimarahin sebagai orang jahat atau dicap sebagai orang jahat, maka kita menggunakan dalil-dalil agama. Jadi misalkan, dan banyak kan yang seperti itu. Saya pengen kaya mendadak nih, gimana? Ya nyamar jadi agamawan. Kalau misalkan yang di dunia Kristen ceramah bahwa saya pernah ke surga, pernah ke langit, nanti saya dapat perpuluhan dan sebagainya. Kalau yang orang-orang Islam kemudian kayak Gus Samsudin bikin pengobatan pakai dan sebagainya. Di Kristen, kan sebenarnya cara-cara penyembuhan loh. Apa? Kristen pun ada penyembuhan seperti itu. Ada, tentu saja di setiap agama itu punya penyembuhan yang seperti itu, dan kita tidak, saya juga nggak akan menafikan itu. Maksudnya saya tidak akan menutup kemungkinan bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Ya, saya percaya bahwa ada orang-orang yang seperti itu. Saya percaya ada orang-orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa dalam beberapa hal atau dalam kedekatannya dengan Tuhan dan sebagainya. Saya percaya itu. Tetapi di dunia modern itu ada lebih banyak penipu daripada yang sesungguhnya. Dan orang-orang yang menipu dengan orang yang tidak itu tidak bisa dipilah, tidak bisa dipisahkan kecuali dengan ilmu pengetahuan, kecuali dengan akal yang sehat. Begitu. Nah,
saya percaya di dunia Kristen dan di dunia Islam ada teks yang sama, bahwa di akhir zaman, mendekati zaman yang akhir itu, mendekati kiamat itu penipu-penipu tuh mungkin banyak. Iya. Orang yang Banyak mengatasnamakan nabi-nabi Tuhan palsu, itu, kalau kita dikatakan iya, nabi-nabi palsu. ya, yang nabi-nabi palsu yang di orang Islam itu disebutnya sebagai ulama-ulama jahat gitu, yang disebutnya anjing-anjing neraka, yang bahkan lebih buruk, makhluk-makhluk paling buruk di alam semesta. Iya. Nah, itu banyak, bakal banyak seperti itu. Dan bagaimana cara kita membedakannya? Cara kita membedakannya sebenarnya adalah gini nih. Kalau agamawan yang asli itu, ya pernah saya sampaikan juga di podcastnya Pak Deddy, agamawan yang sesungguhnya itu adalah dia membuktikan, dia tidak menyatakan bahwa dirinya adalah agamawan, dia tidak menyatakan bahwa dirinya pembawa kebenaran, tapi dia secara konsisten melakukan sesuatu yang baik terus-terusan dengan atau tanpa dilihat oleh orang lain, dia memberikan kemanfaatan kepada orang lain dengan atau tanpa disimak oleh orang lain, terus seperti itu, maka orang itulah yang layak dikatakan sebagai agamawan. Tetapi karena orang-orang zaman sekarang itu susah sekali untuk melihat hal yang seperti itu, karena nyarinya yang praktis, maka orang-orang akan nyari yang praktis, yang siapa aja yang ngaku, maka dia akan diakui sebagai pemuka agama. Meskipun kehidupannya tak mencerminkan. Iya. Jadi misalkan gini, saya sederhanakan begini. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran, maaf ya, di dalam hadis itu, hadis riwayat Tirmizi, Nabi Muhammad itu berkata bahwa bukan orang Islam siapapun yang suka mencela dan berkata kasar. Bukan orang Islam siapapun yang mencela dan berkata kasar. Itu sebenarnya bukan orang Islam itu bisa diartikan banyak, bisa diartikan Islamnya tidak sempurna dan sebagainya, tapi intinya adalah orang itu sebenarnya tidak memiliki nilai apapun dalam agama Islam. Siapapun yang suka mencela dan berkata kasar. Nah, ada banyak agamawan yang ngomongnya kasar dianggap jadi agamawan. Akhirnya, ya kalau misalkan kata Nabi yang seperti itu saja dianggap belum tentu Islam, dikatakan belum tentu Islam yang kayak gitu. Lah ini malah diangkat jadi agamawan. Nah, saya tertarik Guru, sorry saya potong. Soal itu di pendapat saya, Allah adalah kasih. Alkitab menyatakan itu, Allah adalah kasih, sehingga siapa yang menyembah Dia harus menyatakan kasih dalam pandangan saya. Sehingga kalaupun dia seorang agamawan, tentu dia harus menyatakan kasih. Makanya saya sangat setuju dengan pendapat Guru. Itulah seorang agamawan seharusnya mempraktekkan siapa Allah yang dia sembahkan. Ya, karena simbol dari agama itu bukan gambar. Kalau Kristen itu simbol agamanya itu bukan salibnya, tapi kelakuan umat beragamanya. Begitupun dengan semua ajaran agama kan seperti itu. Jadi simbol dari agama itu bukan yang bisa kita tulis gitu, digambarin gitu yang seperti itu, bukan. Tapi perilaku kita, perbuatan kita, sikap kita. Jadi sebenarnya dan di Indonesia itu banyak sekali hal-hal yang pada akhirnya menjadikan agama ini menjadi sesuatu yang benar-benar rancu, benar-benar rusak. Akhirnya humanisme muncul. Ya, temannya saya kemarin itu punya anak kan, dia mau nyekolahin anaknya di sekolah Islam yang bagus tuh. Tapi pas disekolahin di sekolah anaknya yang Islam itu, ternyata di situ sama gurunya diajak nonton film Perang Ambon yang bunuh-bunuhan itu orang Kristen sama orang Islam. Waduh, iya, disuruh nonton yang kayak gitu. Padahal itu kan adegan yang sadis sekali, itu kan. Iya. Kepala diangkat makanya. Ya. Leher-leher. Nah, akhirnya apa? Akhirnya langsung itu si teman saya itu keluarin aja anaknya dari sekolah yang semacam itu. Sekolah macam apa itu? Ya udah dimasukin ke sekolah Kristen. Yang katanya lebih ini gimana gitu. Pas dimasukin ke sekolah Kristen, seminggu 2 minggu, guru agamanya ngajarin, itu jangan kayak orang Islam ya, sedikit-sedikit ngebunuh orang-orang kafir. Iya. Jadi sama dia aja berarti. Jadi akhirnya si teman saya itu mau masukin ke sekolah Islam kayak gini, mau masukin ke sekolah Kristen kayak gitu, dimasukin ke negeri juga malah gak berkembang dan sebagainya. Akhirnya dia bingung sendiri, dia mau mutusin pindah ke New Zealand gitu apa, tapi malah ongkosnya habis gitu. Tapi ya, kita tuh sebenarnya adalah masyarakat yang beragama, dan peradaban besar di dunia itu memang dibesarkannya oleh agama. Tapi sekarang kita malah menggunakan agama itu sebagai alat untuk merusak peradaban. Kacau kan?